Selamat pagi kepada mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah komunikasi dan penyuluhan. Pada pertemuan perkuliahan kita kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait adopsi inovasi dalam penyuluhan. Kita awali penjelasan materi kuliah ini dengan pengertian adopsi inovasi. Nah, di sini jelaskan ada adopsi inovasi. Nah, adopsi inovasi ini terdiri dari dua kata, yaitu ada kata adopsi dan inovasi. Apa yang dimaksud dengan adopsi? Apa yang dimaksud dengan inovasi? Nah, pada slide ini, adopsi adalah proses mental seseorang yang ditandai dengan keadaan menerima, menerapkan, dan menggunakan atas suatu inovasi. Nah, itu ada adopsi. Sedangkan inovasi, suatu ide, praktek, atau produk yang dianggap baru oleh individu atau grup yang relevan. Nah, dari dua penjelasan ini terlihat jelas perbedaan adopsi inovasi. Kalau inovasi adalah keadaan seseorang yang menerima atau menerapkan atau menggunakan suatu inovasi, sedangkan inovasi itu adalah ide, praktek atau produk yang dianggap baru oleh suatu individu atau kelompok. Nah, jadi kesimpulannya, adopsi inovasi ya merupakan sebuah proses pengubahan sosial dengan adanya penemuan baru yang dikomunikasikan kepada pihak lain, kemudian diadopsi oleh masyarakat atau sistem sosial. Nah, itu yang dimaksud dengan adopsi inovasi. Nah, kemudian di dalam adopsi inovasi ini juga ada istilah difusi. Apa yang dimaksud difusi atau apa perbedaan difusi dan adopsi? Kalau tadi kita sudah melihat penjelasan terkait dengan adopsi adalah keadaan untuk menerima atau menggunakan atau memanfaatkan suatu inovasi. Nah, di sini ada perbedaan antara difusi dan adopsi. Nah, kalau kita melihat dari luas sasarannya, artinya orang sasaran penyuluhan itu, kalau kita melihat dari sana, difusi biasanya terjadi pada tingkat yang lebih tinggi atau luas, seperti pada sebuah masyarakat, sedangkan adopsi secara umum terjadi pada unit yang lebih kecil. Dengan kata lain, kalau dilihat dari luas sasaran, berarti difusi itu adalah penggunaan, penerimaan, pemanfaatan inovasi dengan skala masyarakat atau sasaran penyuluhan yang sangat luas. Sedangkan adopsi itu dia menggunakan, menerima, atau memanfaatkan suatu inovasi untuk dirinya sendiri atau lingkungan atau kelompok kecil. Jadi jelas dari luas sasaran perbedaan antara difusi dan adopsi. Sedangkan dilihat dari pembawa inovasi, proses adopsi pembawa inovasi berasal dan luar sistem lokal, jadi berasal dari luar masyarakat sasaran itu. Nah, sedangkan dalam proses difusi, sumber informasinya berasal dari dalam atau orang yang berada dalam kelompok itu. Nah, jadi jelas perbedaan antara difusi dan adopsi kalau kita lihat dari pembawa inovasi. Kalau dilihat dari pembawa inovasi, adopsi itu ya, proses adopsi itu dibawa oleh orang luar. Orang luar yang dimaksud di sini adalah orang yang bukan berada di dalam sasaran penyuluhan atau dari luar masyarakat sasaran penyuluhan itu. Sedangkan proses difusi, orang yang dari dalam sasaran penyuluhan itu yang menjadi sumber informasi atau menyebarkan inovasi kepada teman-teman atau kelompok masyarakat lainnya. Nah, jadi saudara-saudari, dari slide ini bisa memahami perbedaan antara difusi dan adopsi.
Kemudian bagaimana proses terjadinya adopsi inovasi itu? Nah, ini dikemukakan oleh Rogers ya dalam bukunya, bahwa dalam upaya perubahan seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku yang baru ada beberapa tahapan. Jadi orang untuk menggunakan atau memanfaatkan atau menerapkan suatu inovasi itu ada tahapannya. Jadi tidak serta-merta seseorang, baik itu petani atau peternak atau nelayan, dia menggunakan hal-hal baru, baik itu teknologi baru misalnya, dia itu tidak melaksanakan atau memanfaatkan atau menerapkan itu secara spontan. Tapi seorang peternak menggunakan atau mengaplikasikan misalnya inseminasi buatan, itu pasti ada tahapan-tahapan sehingga kenapa peternak tersebut menerapkan IB. Nah, itu contohnya penjelasan dari slide ini. Jadi ada tahapan-tahapan dalam proses adopsi inovasi. Tahap yang pertama adalah tahap awareness, kesadaran bahwa seseorang itu, individu itu atau peternak itu, dia sadar bahwa suatu inovasi itu dia perlukan dalam usahanya atau dia perlukan dalam kegiatan aktivitas pekerjaannya, bahwa dia sadar akan butuh sesuatu yang baru. Kemudian setelah masyarakat, orang, individu atau peternak atau petani itu sadar, ada tahapan keinginan. Artinya timbul keinginan di dalam diri seseorang itu, di dalam diri individu atau di dalam diri peternak itu untuk memanfaatkan atau menggunakan inovasi itu. Sesuatu yang baru itu sudah timbul keinginan di dalam dirinya. Setelah itu ada tahap evaluasi. Dia mengevaluasi apakah inovasi itu, teknologi baru itu, ide baru itu, hal baru itu sesuai dengan yang dia butuhkan atau cocok tidak dengan keadaan dia. Dievaluasi, dinilai. Kira-kira misalnya contoh, ketika peternak misalnya merasa bahwa teknologi pembuatan pakan dalam bentuk silase itu mereka menganggap bahwa itu masih hal yang baru dalam aktivitas peternakan mereka, ya dia akan menilai sebelum menerapkan itu. Kira-kira teknologi itu tepat atau kira-kira teknologi itu sesuai tidak dengan lingkungan mereka. Jadi ada tahap evaluasi. Setelah ada tahap evaluasi, tahap selanjutnya dari proses adopsi inovasi itu adalah tahap trial atau mencoba. Jadi ketika dia sudah timbul kesadaran akan butuh inovasi, kemudian ada keinginan, dia nilai itu bermanfaat bagi kehidupannya, kemudian dia coba. Dia mulai mencoba menggunakan inovasi itu. Nah, setelah dicoba, dia akan merasakan dampaknya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Nah, setelah dia mencoba, pasti ketika dia setelah mencoba akan ada hasil dari situ. Nah, kalau itu berguna dalam aktivitas usahanya atau kegiatannya atau kehidupannya, tentu dia akan mengadopsi inovasi tersebut. Nah, inilah 5 tahapan dalam proses adopsi suatu inovasi. Nah, dari pengalaman di lapangan, ternyata proses adopsi tidak berhenti segera setelah suatu inovasi diterima atau ditolak. Jadi, inovasi itu tidak selalu diterima, tapi bisa juga ditolak. Seperti yang saya katakan tadi, bila mana individu, peternak atau petani atau nelayan itu merasa bahwa inovasi itu tidak cocok dengan lingkungannya atau tidak sesuai dengan kebutuhannya, bisa ditolak.
Nah, makanya di sini katanya proses adopsi tidak berhenti segera setelah suatu inovasi diterima atau ditolak. Kondisi ini akan berubah lagi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan penerima adopsi. Jadi tergantung oleh lingkungan. Nah, adopsi teknologi informasi. Nah, teknologi informasi dapat dilihat sebagai sebuah inovasi yang diproses difusinya melibatkan dua sisi, yaitu sisi penawaran terkait dengan pembuatan produksi dan difusi inovasi, sedang sisi permintaan berfokus pada adopsi dan aplikasi inovasi. Kemudian ada sisi dari permintaan. Nah, ini juga digunakan di dalam, apalagi keadaan sekarang, bahwa teknologi informasi itu sangat dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas yang menunjang pekerjaan, dan itu menjadi sesuatu yang baru yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Makanya banyak sekali menggunakan teknologi-teknologi informasi baru yang berbasis aplikasi. Nah, itu adalah bagian dari mengadopsi suatu inovasi. Ada sifat-sifat atau karakteristik dari inovasi. Bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sifat intrinsik. Sifat yang berasal dari dalam, intrinsik. Pertama adalah informasi ilmiah yang melekat atau dilekatkan pada inovasinya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai atau keunggulan baik teknis, ekonomis, sosial budaya, dan politis yang melekat pada inovasi tersebut. Yang ketiga adalah tingkat kerumitan. Ya, apakah inovasi itu sulit diterapkan atau sulit digunakan? Nah, itu adalah sifat intrinsik. Yang keempat, mudah tidaknya dikomunikasikan. Apakah inovasi, sesuatu yang baru itu sulit untuk kita menyampaikannya ke orang lain, atau kita mudah menyampaikannya ke orang lain sehingga orang lain bisa tahu, memahami apa inovasi itu, atau orang lain menjadi tertarik untuk menggunakan inovasi itu. Nah, itu juga bagian sifat-sifat intrinsik. Yang kelima adalah mudah tidaknya inovasi tersebut dicobakan. Apakah inovasi itu sulit kita gunakan atau membutuhkan modal yang besar misalnya? Nah, atau misalnya kalau kita misalnya di lingkungan peternakan, kalau peternak rakyat misalnya inovasi, ternyata tidak cocok untuk peternak rakyat. Ini cocoknya untuk peternak skala industri, karena untuk menggunakan inovasi ini membutuhkan biaya yang mahal misalnya, berarti tidak mudah dicoba misalnya. Nah, itu adalah bagian dari sifat intrinsik. Yang keenam adalah mudah tidaknya inovasi tersebut diamati. Nah, itu adalah sifat-sifat intrinsik. Sedangkan sifat-sifat ekstrinsik adalah kesesuaian inovasi dengan lingkungan setempat. Apakah misalnya inovasi itu bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan, atau misalnya sesuai, tidak melanggar. Nah, itu adalah sifat-sifat ekstrinsik. Kemudian tingkat keunggulan relatif dari inovasi yang ditawarkan, atau keunggulan lain yang dimiliki oleh inovasi dibanding dengan teknologi yang sudah ada. Nah, tentunya suatu inovasi harus bisa dibandingkan dengan inovasi yang sebelumnya, atau produk atau ide baru yang sebelumnya digunakan. Kira-kira keunggulannya ini, inovasi sekarang ini dengan inovasi yang kemarin apa? Nah, itu bisa dibandingkan. Nah, ini adalah sifat-sifat atau karakteristik dari inovasi yang bisa ditinjau dari sifat intrinsik maupun sifat ekstrinsik. Jadi dari inovasi itu sendiri dan dari luar. Nah, ini adalah urutan jenjang kepentingan sifat-sifat inovasi. Jadi urutan jenjang kepentingan. Yang pertama, tingkat keuntungannya. Apakah inovasi itu menguntungkan atau tidak? Misalnya yang kedua adalah biaya yang diperlukan. Yang ketiga misalnya tingkat kerumitannya, apakah rumit untuk digunakan, diaplikasikan, atau sederhana. Yang keempat, kesesuaian dengan lingkungan fisik, artinya sesuai dengan lingkungan fisik, lingkungan si penerima inovasi itu berada.
kemudian kesesuaian dengan lingkungan budaya juga. Yang keenam, tingkat kemudian dikomunikasikan. Yang ketujuh adalah penghematan tenaga kerja dan waktu. Nah, tentunya kalau kita berbicara inovasi itu tentunya itu untuk mengefektifkan atau mengefisienkan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Nah, kira-kira dengan adanya inovasi ini, apakah misalnya sasaran penyuluhan itu terbantu atau tertolong tidak dengan kehadirannya? Nah, kemudian yang kedelapan adalah dapat tidaknya dipecah-pecah atau dibagi-bagi. Nah, ini sumber dari Crouch dan Kamala ya, yang ditulis di dalam buku Mardikanto tahun 2002. Inilah dari urutan jenjang kepentingan sifat-sifat inovasi. Yang pertama adalah apakah dia menguntungkan. Artinya kalau dia tidak menguntungkan, tentunya orang akan menolak, tidak akan menggunakan inovasi tersebut karena tidak menguntungkan bagi usahanya, bagi dirinya. Nah, tapi kalau menguntungkan, ya tentunya orang akan gunakan atau aplikasikan. Selanjutnya, ada tahapan pengambilan keputusan tentang inovasi. Jadi orang mengambil keputusan untuk menerima, menolak suatu inovasi itu ada tahapannya. Ada kenapa dia memutuskan untuk menerima inovasi itu, ada tahapan pengambilan keputusan. Pertama adalah pengetahuan. Ya, belum memiliki informasi tentang inovasi baru, ya orang biasanya tidak mencoba sesuatu atau menggunakan atau menerapkan karena dia belum punya pengetahuan akan inovasi tersebut. Ya, kemudian sehingga inovasi itu perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Perlu disosialisasikan kepada sasaran penyuluhan atau kepada masyarakat luas. Ya, itu pengetahuan bahwa orang itu dalam mengambil keputusan tentang inovasi itu diawali dengan pengetahuan. Apakah individu, masyarakat, atau sasaran penyuluhan itu sudah mengetahui atau belum terkait dengan inovasi tersebut. Yang kedua, persuasi. Nah, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi yang lebih detail mengenai inovasi tersebut. Jadi di sini persuasi. Jadi bagaimana agar orang itu tertarik dengan inovasi tersebut, dan bagaimana orang itu agar lebih aktif untuk mencari informasi yang lebih detail lagi dengan inovasi. Ini adalah tahapan yang kedua. Yang ketiga adalah tahapan pengambilan keputusan. Individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi. Jadi disinilah yang pengambilan keputusan itu. Setelah dia cari informasi lebih detail lagi dengan inovasi itu, kemudian dia pertimbangkan. Kira-kira kalau saya menggunakan ini, bagaimana? Apakah inovasi ini merugikan bagi saya atau justru menguntungkan? Nah, ini adalah pengambil keputusan. Nah, setelah diambil keputusan, ada tahap implementasi. Ya, kalau tentunya keputusannya ditolak, ya sampai berhenti di situ saja. Artinya dia tidak melanjutkan lagi kepada tahap implementasi. Tapi kalau dia menerima, ya memperkerjakan individu untuk inovasi yang berbeda tergantung pada situasi. Selama tahap individu menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Jadi kalau dia misalnya menerima inovasi itu, setelah dia timbang, oh ini menguntungkan bagi saya, tinggal adalah implementasi. Bagaimana agar individu itu mencari informasi yang lebih lanjut lagi terhadap inovasi itu. Artinya mengenal lebih jauh lagi terkait informasi itu, inovasi itu. Setelah itu konfirmasi. Konfirmasi ini adalah seseorang kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Kira-kira setelah dia menerima, dia konfirmasi, kira-kira keputusan saya itu sudah tepat atau tidak. Atau yang tadinya dia mungkin menolak, bisa jadi menerima, atau yang dia tadi menerima bisa jadi menolak. Jadi setelah dilakukan evaluasi. Jadi pada tahapan yang pengambilan keputusan itu, ya, kesimpulan itu, nah itu tidak berhenti di sana.
Kalau dia misalnya menerima, bukan langsung sudah menerima, tapi setelah dikonfirmasi ini penentuannya. Setelah dia cari lagi informasi yang lebih detail lagi dan melihat dengan kondisinya, dia konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, yang tadinya dia mungkin ragu dengan inovasi itu, tapi pada tahap konfirmasi bisa jadi dia sudah lebih mendetail lagi pengetahuannya, informasi yang dia dapatkan, sehingga dia menerima. Nah, tapi bisa juga sebaliknya tadi yang saya katakan, sudah tahap di pengambilan keputusan dia menerima, tapi setelah dicari informasi yang lebih uh, detail lagi terkait dengan inovasi itu, pada tahap konfirmasi dia bisa menolak. Nah, inilah 5 tahapan pengambilan keputusan tentang inovasi yang dimulai dari pengetahuan, persuasi, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi seseorang agar mau menerima adopsi inovasi atau agar mau melaksanakan atau melakukan adopsi inovasi. Pertama adalah kualitas penyuluh. Bagaimana penyuluh itu melakukan upaya persuasi atau memberikan kegiatan penyuluhan dengan untuk merubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari masyarakat itu secara persuasif. Nah, ini tergantung dengan kualitas penyuluhnya, kompetensinya, kemampuan dari penyuluh itu. Kemudian sifat-sifat atau karakteristik inovasi, ini faktor yang kedua. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau sifat inovasi itu misalnya dia itu tidak menguntungkan, ya bisa jadi tidak akan mau mengadopsi inovasi, atau menguntungkan bisa juga menjadi faktor penerimaan adopsi inovasi. Yang ketiga adalah sifat-sifat atau karakteristik calon pengguna. Calon pengguna ini orang yang akan menggunakan inovasi itu. Kira-kira karakteristiknya apa? Apakah orangnya eh, adalah orangnya yang mau menerima hal-hal yang baru, mempelajari hal yang baru, atau punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang baru, atau tidak, atau yang bersifat apatis misalnya. Nah, ini kan sifat-sifat atau karakter dari calon pengguna. Kemudian pengambilan keputusan adopsi. Apakah orangnya itu, sasaran penyuluhan itu, peternak, petani tersebut adalah orang yang bisa membuat keputusan, atau adalah orang yang ragu-ragu. Setelah misalnya ada suatu inovasi, dia tidak bisa untuk membuat keputusan apakah dia akan menerima inovasi itu atau menolak. Nah, pengambilan keputusan itu adalah faktor keempat. Yang kelima adalah saluran media yang digunakan. Nah, orang biasanya lebih memahami atau lebih mengerti terkait suatu inovasi itu ketika kita melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan cara bertatap muka langsung, atau dengan kita membawa inovasi tersebut dan kita mempraktikkan inovasi tersebut di lingkungan dari sasaran penyuluhan. Nah, itu adalah terkait dengan saluran media. Jadi semakin sesuai atau cocok saluran yang kita gunakan dengan situasi atau kondisi dari sasaran penyuluhan, nah tentunya ini akan mempengaruhi penerimaan mereka ya akan suatu inovasi. Nah, ini adalah karakteristik dari inovasi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi menurut Rogers ya ada dari karakteristik inovasinya. Nah, karakteristik inovasi ini tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian ada keputusan adopter. Keputusan adopter inilah orang yang akan mengadopsi inovasi, itu adalah adopter. Kemudian sistem sosialnya seperti apa? Saluran komunikasinya bagaimana? Kemudian promosi agen perubahan. Nah, ini adalah
5 faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi yang dikemukakan oleh Rogers. Nah, kemudian apa faktor yang mempengaruhi kecepatan petani atau peternak untuk mengadopsi inovasi? Karena petani, peternak, atau sasaran penyuluhan itu dalam mengadopsi suatu inovasi pasti mereka itu punya kecepatan yang berbeda-beda dalam menerapkan atau memanfaatkan suatu inovasi. Ada yang cepat sekali ketika misalnya satu kali inovasi itu diperkenalkan, dia langsung adopsi, atau ada yang sudah diperkenalkan atau sudah 3 kali tapi dia tidak menggunakan, atau ada orang yang setelah dilihat dulu yang lain mencoba, setelah berhasil baru dia coba. Nah, itu kan faktor yang mempengaruhi kecepatan. Apa yang pertama? Pertama adalah skala usahanya. Kalau kita peternakan ya skala usaha ternak, skala usaha tani kalau di pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Nah, tentunya orang yang pendapatannya sudah lebih tinggi, skala usahanya lebih besar, tentunya dia butuh atau ingin teknologi atau inovasi yang baru yang bisa meningkatkan usahanya. Yang ketiga adalah faktornya keberanian mengambil risiko. Nah, semakin berani orang mengambil suatu risiko, tentunya dia akan semakin cepat untuk mengadopsi suatu inovasi. Yang keempat faktor adalah tingkat partisipasinya dalam kelompok organisasi di luar lingkungan sendiri. Dan yang kelima adalah aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru. Jadi orang yang berpartisipasi aktif, yang bisa mencari informasi-informasi yang lebih detail dengan inovasi itu, tentunya dia akan lebih cepat memahami, mengetahui terkait dengan informasi itu. Dan setelah dia mengetahui, dia mempertimbangkan, dia memutuskan, tentunya dia akan mengadopsi. Dan dia bisa lebih cepat dengan orang-orang yang tidak aktif untuk mencari informasi terkait dengan inovasi itu. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi dalam teknologi. Nah, di sini seperti tadi sebenarnya yang disampaikan di awal, sama saja ketika inovasi di bidang apapun dengan diinovasi di teknologi, ya ada keuntungan-keuntungan relatif, keserasian atau kesesuaian dengan lingkungan sosial, kemudian kemuritan, apakah sulit untuk dipraktekkan atau mudah dipraktekkan atau bisa dicobakan atau bisa diamati hasilnya ketika menggunakan inovasi ini sama saja dengan adopsi inovasi pada umumnya. Nah, Rogers di dalam bukunya Mardikanto tahun 2002 mengupakan hipotesisnya bahwa setiap kelompok masyarakat terbagi menjadi 5. Jadi menurut Rogers ada 5 kelompok individu itu berdasarkan tingkat kecepatan mengadopsi inovasi. Jadi orang itu kecepatannya itu untuk melakukan adopsi inovasi itu ada 5. Yang pertama adalah 2,5% kelompok perintis. Jadi orang yang benar-benar cepat untuk mengadopsi suatu inovasi itu adalah 2,5%. Itulah yang dinamakan sebagai inovator. Yang kedua adalah kelompok pelopor. Kelompok pelopor adalah early adopter. Nah, bedanya kalau kelompok perintis adalah kelompok perintis ini adalah dia inovator, dia yang menciptakan bagaimana sesuatu ini yang baru, atau bagaimana sesuatu itu menciptakan agar ada suatu ide baru atau teknologi baru atau sesuatu hal yang baru. Itu tadi merintis, dia menciptakan suatu inovasi. Itu hanya 2,5%. Sedangkan 13,5% itu adalah kelompok pelopor. Artinya orang yang pertama-tama sekali mengadopsi suatu inovasi. Nah, itu hanya 13,5%. Dinamakan kelompok pelopor atau orang yang pertama sekali mengadopsi. Sedangkan 34% adalah kelompok pengadop dini. Jadi setelah dilihatnya yang kelompok pertama tadi yang mencoba, yang memanfaatkan pertama tadi inovasi itu dilihatnya mungkin berhasil, dilihatnya
dengan memanfaatkan inovasi itu usahanya, aktivitas kegiatan usahanya berkembang. Nah, yang 34 inilah yang kelompok pengaduk dini. Nah, setelah itu yang keempat adalah kelompok penganut lambat, 13,5%. Jadi lambat setelah dilihat dulu kelompok pelopor berhasil, kelompok penganut dini baru dia mengadopsi. Sedangkan yang kelima adalah kelompok orang kolot, ya, dinamakan di sini atau laggard. Itu adalah orangnya 2,5%. Jadi ini ya dia bisa dikatakan adalah kelompok individu yang paling lambat sekali dalam menerima inovasi. Nah, ini adalah 5 kelompok individu kalau kita dasarkan pada tingkat kecepatan mengadopsi. Jadi yang pertama itu 2,5% kelompok perintis, 3,5% kelompok pelopor, 34% kelompok penganut dini, dan 13,5% kelompok mengaduk lambat, dan 2,5% kelompok orang kolot. Ini yang disampaikan oleh Rogers. Nah, kalau kita melihat grafik kecepatan adopsi inovasi, nah pada berdasarkan data tadi, kalau waktu awal adopsi itu, nah itu hanya masih sedikit orang yang mengadopsi ketika awal-awal yang merintis tadi. Nah, melopor di dalam pelopor yang dia mengadopsi paling awal sudah mulai ya banyak, dan paling puncaknya itu adalah mayoritas dini. Nah, kemudian di waktu akhir adopsi ya setelah misalnya ini sudah waktu awal adopsi itu ya berjalan, sudah di pertengahan ini dan sudah semakin lama. Nah, disinilah mayoritas lambat ya, jumlahnya sudah lebih sedikit. Nah, dan di kaum kolot, nah di sinilah waktu akhir dari adopsi. Nah, ini adalah penjelasan dari slide sebelumnya kalau kita gambarkan di dalam grafik kecepatan adopsi. Yang paling cepat itu ya perintis, kemudian pelopor, kemudian kelompok mayoritas dini, mayoritas lambat, dan yang paling lambat itu mengadopsi adalah kaum kolot. Nah, apa yang menyebabkan gagalnya penerimaan inovasi baru? Kenapa inovasi itu gagal untuk diterima oleh orang? Pertama adalah inovasi itu selalu curigai akan mengganggu sistem norma lama yang sudah mereka anut secara turun-temurun. Ya, ada di paradigma di dalam masyarakat bahwa inovasi ini akan merusak sistem sosial atau merusak nilai-nilai budaya. Yang kedua adalah perlu ada bukti atau jaminan yang meyakinkan bahwa teknologi inovasi tersebut tidak merusak sistem norma. Jadi harus ada bukti bahwa sebenarnya dengan kehadiran inovasi itu tidak mengganggu norma atau tidak merusak nilai-nilai adat dan budaya yang sudah berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga, penyebab gagalnya penerimaan inovasi adalah penggunaan bahasa atau lambang abstrak yang sulit dimengerti. Nah, ini adalah bagian dari komunikasi. Ketika komunikasi itu tidak berjalan efektif, nah itu juga mempengaruhi penerimaan inovasi baru. Nah, kalau kita mengingat terkait dengan falsafah penyuluhan ya, bahwa penyuluh dalam melaksanakan adopsi dan inovasi ke masyarakat harus memperhatikan 3 pokok falsafah. Jadi, ketika penyuluh mau melaksanakan adopsi dan inovasi ke masyarakat, dia harus memperhatikan 3 falsafah penyuluh, yaitu penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi menciptakan kemandirian sehingga tercapai kesejahteraan, dan penyuluh harus terampil dan membuat masyarakat menjadi terampil. Nah, sedangkan di pengukuran tingkat adopsi dalam penyuluhan pertanian atau peternakan, itu bisa kita ukur melalui kecepatan atau selang waktu antara diterimanya informasi dan penerapan yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah luas penerapan inovasi atau proporsi luas lahan yang telah diberi inovasi baru. Sedangkan yang ketiga adalah mutu
intensifikasi dengan membandingkan penerapannya dengan rekomendasi yang telah disampaikan penyuluhnya. Nah, ini saja pembahasan materi perkuliahan kita kali ini. Silakan saudara putar ya, kalau tidak paham sekali silakan putar berulang-ulang penjelasan ini sehingga saudara-saudari bisa memahami perkuliahan kita di pertemuan 13 ini. Saya harapkan semuanya aktif untuk memahami materi perkuliahan ini ya, untuk mencoba terus memahami sampai benar-benar paham esensi dari perkuliahan kita kali ini. Nah, bagi saudara-saudari, jika ada yang belum paham atau belum memahami penjelasan dari materi perkuliahan ini, silahkan boleh disampaikan melalui komen di YouTube atau pesan melalui WhatsApp atau pesan melalui Google Classroom. Silahkan saja, dan saya harap semuanya tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan ini ya, dan tetap jaga kesehatan ya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi.